Saya jelaskan, saya tanggal 3 bulan Maret 2023 keluar sprint mutasi. Tanggal 8 hari Rabu 8 Maret 2023 saya sudah penghadapan, sudah harus pindah mutasi ke tempat baru. Sejak hari Selasa saya menghadap Bapak dan Sat Brimopolda Riau beserta ibu saya. Pulang dari sana sore, ibu saya sakit, saya pun mengurus ibu sakit. Hari Rabu pagi saya izin kepada Ibtu Adlis selaku perwira di Brimob, mengatakan mohon izin komandan, saya tidak bisa hadir ke dinasan karena ibu saya sakit. Saya mengantar ibu berobat. Dibalas, Yandri. Saya pun fokus ke ibu yang sakit. Dan ternyata sorenya saya cek, ternyata saya dibuat absensial, tidak hadir. Karena saya fokus ke ibu yang sakit, saya mengurus ibu dulu. Setelah itu ibu sudah mendingan, saya pun coba melaporkan ini ke layanan presisi Kapolda Riau yang saya dapat nomornya dari TikTok. Saya chat beliau, saya laporkan kronologi saya pun dipanggil oleh Propam Polda Riau. Di tanggal 3 bulan April 2023, saya pun diperiksa di Pekanbaru oleh Paminal Polda Riau. Saya laksanakan pemeriksaan. Kebetulan saya lagi membawa ibu saya berobat. Ibu saya juga ikut mendampingi. Ada foto dokumentasinya. Saya laksanakan pemeriksaan itu dari pagi sampai sore. Dilanjut ke hari setelahnya. Besok kita lanjut di tanggal 4 hari Selasa 4 April kita diperiksa lagi. Di tanggal 5 kita juga diperiksa, tapi bukan di Pekanbaru tapi di Rohil, tepatnya Hotel Bid Ujung Tanjung. Saya diperiksa di sana serta ibu juga ada. Saya diperiksa dari pagi sampai malam. Lanjut lagi besok Kamisnya juga diperiksa pagi sampai sore. Karena hari Jumatnya libur tanggal merah, saya diminta membawa istri saya di hari Rabu minggu depannya, kalau tidak salah saya di tanggal 12 April. Saya pun memenuhi permintaan itu, saya bawa istri saya, kami hadirlah ke kantor Paminal Propam Polda Riau yang ada di kantor Polda Riau. Saya beserta istri di sana diperiksa dari pagi sampai malam. Saya ikuti semua langkah-langkah dan pemeriksaan Paminal Polda Riau. Setelah itu saya pun dipanggil untuk hadir lagi di hari Rabu dengan surat panggilan tanggal 19 April. Saya laksanakan. Saya sudah hadir di sana pagi, menjelang siang. Saya dapat telepon dari ibu. Ibu saya sakit. Ibu saya sakit, Bang. Ibu sakit. Mama sakit, Bang. Sehingga saya izin kepada penyidik, izin, dan ibu saya sakit. Mohon tunjuk, udah silakan kembali Pak Andri. Saya pun kembali. Setelah itu saya tidak dapat kabar lagi tentang pemeriksaan saya. Karena saya tidak dapat kabar, saya pun coba menghubungi lagi layanan presisi Pak Kapolda Riau. Saya coba untuk melaporkan kembali. Ya ingat itu sekitar tanggal 1 Mei saya chat, dibalas beliau besok pagi atau Rabu siang datang ke Polda Riau menghadap saya. Saya balas siap jenderal. Saya pun berangkat. Di hari Selasa saya menghadap. Saya berpakaian dinas, ada dokumentasinya, saya foto dengan ada anggota Spripim, foto berdua. Saya pun menghadap beliau. Tiba di dalam, saya mendatangi beliau di ruangan. Ternyata di ruangan ada Pak Kapolda Riau dengan Bapak Kasubdit Paminal Propam Polda Riau, AKBP Varian Siregar. Sudah ngobrol, saya sudah mungkin melaporkan tentang saya. Itu saya menghadap, saya disuruh duduk, saya ditanya oleh Pak Kapolda Riau. Saya laporan, izin jenderal duduk. Kamu kenapa tidak mau dimutasi? Langsung ditanya. Siap, izin jenderal, bukan tidak mau dimutasi. Saya izin menanyakan dan mohon pertimbangan. Siap. Itu kan hal biasa. Siap.
dan karena ada faktor ekonomi, ibu saya sakit dan rumah saya di sana kredit KPR, sehingga saya mohon pertimbangan. Kan bisa di sini, kamu lapor-lapor. Terus apa lagi itu? Siap, dan saya sudah lakukan pemeriksaan Propam Polda Riau. Saya hadir setiap pemeriksaan, namun remunerasi yang keluar di bulan April saya tidak terima, dan ada THR 13 salah saya itu THR di bulan itu saya juga tidak terima, sedangkan itu yang diharap oleh anak-anak dan istri saya untuk berlebaran. Kamu tunggu, beliau ke meja mengambil uang sejumlah 1 juta rupiah dan memberikan ke saya, ini untuk kamu. Siap Jenderal, terima kasih. Terus apa lagi? Kamu udah pernah Papua? Siap, sudah pernah Jenderal. Ya udah, Kasubdit dibina saja. Siap. Ya, bagus-bagus ya. Siap. Ya, keluarlah kami. Setelah itu kami keluar, saya bersama Kasubdit Paminal Propam Polda Riau. Saya turun di bawah ke ruangannya beliau pun katakan, saya tahu kamu ini sudah pasrah, makanya kamu melapor kemana-mana. Kamu merasa sudah loyal, sudah memberikan sesuatu ke Danyon kamu, sudah melakukan semua perintahnya, namun kamu dimutasi mendadak, kamu tidak terima. Siap, Komandan, bukan tidak terima. Saya ingin mohon pertimbangan lah, kenapa harus dimutasi. Memang ada 10 orang rekan saya yang dimutasi juga, tapi saya tidak tahu itu atas permintaan mereka atau tidak. Dan selain saya kan ada juga yang setoran, 6 personil lain yang dinamakan freelance, 5 juta per orang per bulan, tapi mereka tidak dimutasi. Kenapa saya dimutasi? Dan saya lihat nilai janggal dimutasi ini, apa karena ada sesuatu yang tidak saya bisa dapat penuhi untuk Kompol Petrus, sehingga saya dimutasi. Padahal malam sebelum keluar seperti mutasi itu, kita bertemu, saya diajak makan malam. Ajak makan, Dri, bisa keluar, kita jumpa, ketemulah. Bertiga dengan drivernya, Brigadir Yomar Paung, ngobrol baik, bagus. Kita bagus ngobrol baik, tiba-tiba besok paginya keluar mutasi, tentu membuat saya terkejut. Saya paham mutasi itu adalah hal biasa yang ada di lingkungan Polri. Namun saya memohon pertimbangan atas dasar kehidupan saya. Saya lah yang paham tentang apa yang akan terjadi jika saya jalani ini mutasi. Jika saya jalani ini mutasi, terus saya juga tidak konsen ke dinas, saya memikirkan ibu saya, istri dan anak-anak saya, tidak mungkin saya bisa bawa istri dan anak-anak saya ke Pekanbaru, karena faktor ekonomi tadi. Hanya tinggal 300.000 sisa gaji saya, dan remunerasi saya 2,5 juta, 2.800.000 inilah yang harus kami irit. Bagaimana bisa membagi sedangkan saya punya istri dan anak-anak, belum lagi kredit rumah KPR saya. Tapi jika saya tidak dimutasi, saya siap, karena di sana ada usaha toko pakaian istri saya dan ada warung nasi ibu saya yang kami kelola bersama. Itulah dasar saya. Saya tidak minta apa-apa, mohon pertimbangan saja. Tapi karena saya tanyakan itu kepada Bapak Dansat, saya dibilang tidak ada kontribusi. Di situ saya buka. Jadi saya akan mengklarifikasi masalah bukan karena menolak mutasi saya beberkan ini, bukan. Saya menanyakan tentang mutasi ini karena mohon pertimbangan. Saya rasa ada yang tidak wajar. Kalau memang saya ada salah, saya siap. Jadi itu dasar saya untuk menanyakan tentang mutasi tersebut, memohon pertimbangan. Ibu saya yang mengajak, ayo bang kita coba. Abang sudah tanyakan ke Danyon Abang, kenapa dimutasi, kata Danyon Abang, ini perintah Bapak Dansat Brimob Polda Riau. Saya juga sudah coba lagi menghadap, memohon juga ke beliau, ternyata beliau tidak bisa saya jumpai, karena tidak ada di kantor. Hari Jumat itu, Jumat pagi saya jumpai, alasan beliau ini perintah Dansat. Saya coba siangnya lagi menghadap, memohon, ternyata tidak ada di kantor. Sabtu besoknya juga saya menghadap lagi setelah apel pagi, karena Sabtu sore saya tidak siaga dan Minggu tidak siaga. Ibu saya mengajak, ayolah kita ke Pekanbaru bang. Mungkin terbuka pintu hati komandan tersebut, mendengar cerita kita, keluhan kita, dan jika abang mutasi di sini nanti apa yang akan abang hadapi, sanggup tidak.
Semoga terbuka, ada pertimbangan sehingga adalah kemurahan hati beliau memikirkan nasib saya. Namun ternyata inilah yang saya terima. Saya tidak ada sedikit pun niat untuk menjelekkan institusi Kepolisian Republik Indonesia yang saya cintai ini. Namun karena saya dibilang tidak ada kontribusi, sehingga saya bukalah. Di saat pemeriksaan Propam Polda Riau juga saya diminta untuk membuka semua, Saya masih ingat perkataan Bapak Kompol Chandra, Kasub Paminal Propam Polda Riau. Ini pesan Pak Kapolda Riau, Ndri, kalau apa yang kamu laporkan ini benar, kamu akan dikembalikan dinasnya. Tolong cek anggota tersebut, jika benar yang dia laporkan, kembalikan ke dinasnya lama, kasihan. Begitulah saya dengar dari perkataan Kompol Chandra tersebut. Sehingga saya bongkarlah semua sesuai dengan perintah. Setelah saya bongkar semua, saya ceritakan ke keluarga khawatir. Jadi gimana bang? Tentu semua akan benci ke abang. Bagaimana papa, kata istri saya? Semua akan benci pak. Ya. Saya tidak mau, saya bilang saya ini menerima ancaman segala macam, tidak mau. Tapi yakin saya semua pasti paham apa yang saya hadapi, apa yang saya alami. Makanya karena pertimbangan itu, saya dilarang dulu masuk. Kami ikuti proses Propam Polda Riau. Juga saya baca di salah satu media online, tapi mungkin nanti bisa dicek lah. Intinya saya tidak mau, saya tidak ada membantah dan juga tidak ada apa selama ini. Karena saya sudah coba semua langkah-langkah ini, sampai saya berani menghadap Bapak Kapolda, karena saya merasa, ya apa yang salah dengan saya? Kenapa saya harus takut? Saya menghadap. Namun seperti saya sampaikan, Pak Kapolda juga, saya tidak tahu beliau menerima laporan apa tentang saya. Kenapa beliau sampai seperti itu menilai saya? Sehingga saya putuskanlah dengan keluarga, bulat tekad saya sampaikan ke ibu saya, istri saya dan keluarganya, tolong ikhlaskan saya. Tolong ikhlaskan saya akan berjuang melalui media sosial, apapun yang terjadi saya akan siap. Kenapa harus ke media sosial? Karena saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Silahkan cek harta saya, yang ada saya cuma hutang kredit bank, potongan gaji saya 14 tahun lagi, hutang KPR rumah saya 12 tahun lagi. Namun jika saya masih dinas di sana, saya masih sanggup insya Allah untuk menjalani kedinasan, karena ada usaha-usaha dari istri saya, ibu saya yang bisa kami kelola. Untuk tambahan dari saya, agar semua bisa paham tentang bagaimana saya berkomunikasi dengan masyarakat, pernah masyarakat dari ketua masjid dan pengurus masjid Al-Ikhlas yang ada di rumah saya, dekat rumah saya, datang ke Mapolda Riau, ingin menghadap Bapak Kapolda Riau, memohon untuk mengembalikan saya dinas ke Rohil kembali, karena saya adalah perangkat Masjid Al-Ikhlas sebagai ketua bidang imarah atau humas. Kenapa mereka memohon sampai berani ke Mapolda Riau ingin berjumpa Bapak Kapolda Riau? Ada dokumentasinya, nanti saya sampaikan. Karena saya ada membawa proposal pembangunan masjid, alhamdulillah diterima Bapak Bupati Rohil, dan terrealisasilah bantuan tersebut, sehingga mereka berharap bantuan ini terus bisa saya perjuangkan untuk pembangunan masjid. Saya juga tidak tahu mereka mau dengan ikhlas datang. Mereka juga sempat buat rekaman suara untuk dikirim ke Bapak Polda Riau. Saya coba kirim juga, mereka kirim ke saya, kirim Pak Andre dari kami. Saya kirim juga ke WhatsApp-nya layanan presisi Kapolda Riau. Itulah bentuk komunikasi saya dengan masyarakat. Jika ada penilaian jelek saya di mata masyarakat atau yang digadang-gadangkan tentang saya hanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Saya sampai sekarang tidak paham tentang apa yang dituduhkan ke saya, karena belum ada yang
memberikan surat ke saya Secara resmi belum? secara resmi, kamu di sidang kode etik pelanggaran ini. Memang ada panggilan yang saya terima. Namun panggilan itu dari Propos Brimob Polda Riau untuk mengikuti sidang karena tidak hadir, tidak menjalani kedinasan. Namun dasarnya saya tidak menjalani kedinasan, saya balik lagi karena keluarga khawatir. Iya, betul. Saya makanya tidak bisa berkata lagi, kenapa kok saya tidak diperhatikan lah. Setelah saya membongkar atas perintah Propam Polda Riau, tentu semua marah ke saya. Kok kau bongkar? Maka saya tidak mau sebutkan semua ancaman itu. Kenapa saya tidak mau membawa orang? Dan pastinya ancaman itu berbentuk tidak bisa saya buktikan. Ya, contohnya mungkin melalui adik saya datang nanti siapa, ini sampaikan ke abangmu jangan masuklah, kasihan nanti ajab dia di sana. Ibu saya ngedrop dong. Iya, betul. Nah, dan itu pasti pahamlah semua dengan apa yang akan saya rasakan akan terjadi dengan saya. Karena jika saya masuk nanti, ini yang dikhawatirkan ya. Nah, ini mungkin asumsi keluarga saya. Kenapa saya buka agar pahamlah semua. Asumsi keluarga saya jika nanti saya masuk, bukti dihapus, saya diminta cabut laporan di Polda, selesai. Panggilan itu saya tidak dikasih sama keluarga karena takut nanti ikut panggilan itu saya ditahan. Nah, bagaimana memperjuangkan ini gitu. Tapi kalau panggilan Polda saya siap, makanya saya ikuti. Kalau saya takut, kenapa saya menghadap Bapak Kapolda? Cuma yang saya butuhkan dan keluarga saya inginkan, tolonglah dipastikan keselamatan saya. Mungkin dengan contoh ya, saya berharapnya sih dan keluarga saya berharap, ya sudah Andri, kamu di Polda saja dulu. Nah, dilaporkanlah ke Brimob, biar si Andri ini di Polda selama penyelesaian laporannya ini sampai masa sidang. Saya akan apel di Polda. Makanya saya tidak datang ke Polda. Namun karena saya lihat pemeriksaan ini mulai agak lain ya. Kenapa saya bilang agak lain? Di saat yang saya dan istri saya dipanggil, ternyata istri saya ditanya oleh Pamil Propam Polda Riau masalah tentang asumsi atau laporan dari orang. Pernyataannya begini, Ibu tahu nggak kalau Pak Andri ini, kalau kata orang, gayanya seperti perwira, bukan seperti bintara biasa. Karena saya pangkat bribka kan saya bintara. Saya nggak tahu Pak. Terkejut istri saya dengar perkataan situ. Pas malam pulang, istri saya cerita. Saya pun terkejut. Oh, ada apa ini? Sedangkan kalau saya melapor, saya lengkap dengan bukti. Saya tidak ada menjelek-jelekan orang. Siapapun yang saya laporkan, saya tidak jelek. Saya tidak bilang macam-macam. Apa yang ada bukti, saya laporkan. Masalah freelance itu pun karena pihak Paminal yang meminta bongkar, saya bongkar. Ini buktinya, ini chat grupnya saya ada. Sampai saya di-kick dari grup tersebut. Ini kenapa ada asumsi seperti intervensi kepada istri saya, membuat istri saya stres. Seperti dia bilang, menangis dia di perjalanan itu mengatakan ke saya, seperti itu pertanyaannya, Pak, ada apa? Kenapa mereka menjelekkan Papa? Ini udah enggak jelas, bahaya nih. Makanya besoknya saya WhatsApp beliau, Kompol Chandra tersebut, Bang Pamina Polda Riau yang menyatakan itu ke istri saya chat. Mohon izin Komandan, mohon maaf. Ada komandan sampaikan ke istri saya seperti ini, menyatakan kalau gaya saya di luar seperti perwira, bukan seperti bintara biasa. Mohon izin Komandan, setahu saya, perwira itu adalah pimpinan yang tauladan, disiplin, baik hati pada bawahan dan jadi contoh. Sehingga saya ingin bercita-cita jadi perwira. Namun saya mendengar itu seperti gaya perwira itu artinya seorang yang sombong, hedon, arogan. Saya ada chatnya itu kepada beliau. Mohon izin Komandan, jangankan bercita-cita kalau memang seperti itu gaya perwira. Mimpi pun saya tidak mau. Kalau memang itu arti gaya perwira. Siapa yang bilang seperti itu, Komandan? Kenapa seperti ini pemeriksaan kepada saya, mencari-cari salah saya? Jadi saya sampaikan keluarga, ibu saya ingin menghadap ke Pak Kapolda. Saya sampaikan gitu. Dia tidak balas chatnya. Itulah tiba surat pemanggilan
untuk memberi keterangan di hari Rabu tanggal 19. Saya hadir. Namun di saat pemeriksaan, ibu saya menelpon karena sakit, saya diberikan izin, saya pulang. Jadi di mana yang saya kabur, saya tidak ikuti proses yang mana. Saya mohon pertimbangan, saya mohonlah masalah saya ini ya bukan maunya saya membongkar. Namun karena prosesnya yang seperti ini, saya lihat tahap-tahapnya saya coba ikuti. Namun tidak ada juga seperti ya sudah membiarkan saya saja. Saya menunggu juga dengan keluarga bagaimana kejelasan laporan saya ini. Saya sampai menghadap Pak Kapolda juga. Jadi di sini juga saya jelaskan, saya dapatlah informasi, mungkin ditunjukkan. Saya coba jumpai rekanan, dapat informasi lah bahwa ada juga campur tangan di kegiatan setoran ini Paminal Polda Riau. Saya ada bukti rekaman suaranya. Karena itu saya menilai pantas saya dibiarkan, pantas saya diperlakukan begini pemeriksaannya. Ternyata ada lingkaran di sini. Sehingga baru ini saya buka. Inilah saya buka kenapa? Agar sinkron semua yang saya ceritakan. Kenapa kami khawatir? Ternyata ada bukti rekaman suaranya. Saya pegang. Kegiatan setor menyetor ini terlibatlah ada Paminal Polda Riau di situ. Sehingga kita ragu, kita pun bingung. Pantas saja pelaporan saya seperti dibiarkan. Kita putuskan, saya sampaikan ke keluarga semua, ikhlaskan saya akan coba tempuh jalur media sosial. Saya buatlah di hari Minggu kemarin, dan saya tidak sangka sampai seperti ini viralnya. Namun saya sudah bilang ke keluarga, ikhlaskan saya. Semoga dengan laporan saya ini, saya niatnya tidak ingin membongkar, saya sudah ikuti langkah-langkah. Dari awal saya bilang, niat saya dengan keluarga hanya ingin mohon pertimbangan tentang mutasi saya, apa salah saya, namun disampaikan tidak ada kontribusi, hingga saya buka apa kontribusi saya untuk Batalion B Pelopor dan Danyon. Tidak diterima, ibu saya sampai sakit, saya urus. Kita coba lapor Propam Polda Riau melalui layanan presisi Kapolda Riau. Saya juga lapor ke Polda Riau, minta Propam Polda Riau untuk membongkar, saya bongkar. Sehingga kalau keluarga saya khawatir, kita jalani pemeriksaan terus. Namun tidak juga, inilah langkah kita. Saya mohon maaf sekali, yang terutama kali saya memohon maaf kepada Bapak Kapolri atas langkah yang saya ambil, mungkin pastinya salah di mata Bapak Kapolda Riau. Terima kasih banyak Bapak selalu respon ke saya Pak, sampai Bapak juga memberikan saya uang yang sangat berharga sekali, 1 juta rupiah itu untuk saya dan istri beserta anak-anak berlebaran. Saya Bapak terima, namun saya tidak tahu apa yang Bapak dengarkan laporan tentang saya. Ini langkah saya, tidak lain tidak bukan. Saya tidak tahu lagi mau apa, mau kemana. Saya sudah ikhlas, sudah ikhtiar. Sampai ke keluarga saya bilang, ikhlaskan saya. Apapun yang terjadi saya siap.